Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 yang ingin membahas kesehatan mental. Apa itu kesehatan mental? Bayangkan tubuhmu seperti ponsel. Saat baterainya penuh, kamu bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau baterainya habis, semua jadi lambat, bahkan bisa mati total. Kesehatan mental adalah sumber energi utama dalam hidup, sama seperti ponsel yang butuh baterai untuk berfungsi. Manusia butuh kesehatan mental untuk beraktivitas secara optimal. Kesehatan mental adalah baterai dalam hidup kita. Ia memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak setiap hari. Kesehatan mental tidak hanya soal pikiran, tapi juga perasaan dan perilaku. Mental yang sehat membantu kita merespon hidup dengan cara yang sehat. Ketika kesehatan mental kita baik, kita bisa menghadapi tekanan, menjalani hubungan dengan orang lain, dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Kesehatan mental yang baik memberikan daya tahan dalam menghadapi stres, kemampuan sosial yang baik, dan hidup yang terasa lebih stabil dan nyaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengapa sih kesehatan mental itu penting. Yang penting dong, karena mental yang sehat akan membantu kita menghadapi stres, kecewaan, ataupun kegagalan. Dan dapat membantu kita berpikir yang positif dan jernih. Dan juga dapat membantu kita membangun hubungan yang kuat dan positif. Nah, tanpa kesehatan mental yang baik, bahkan hal-hal kecil sekalipun dapat menjadi masalah yang besar. Baik, di sini kita akan membahas tanda-tanda ketika mental sedang tidak sehat. Ada tanda emosional, seperti mudah marah dan emosi meledak-ledak. Dan yang kedua adalah sedih yang berkepanjangan. Merasa sedih di sini itu karena alasan yang tidak jelas dan tidak kunjung membaik. Yang ketiga adalah merasa putus asa, seperti kehilangan harapan, masa depan, atau harapan untuk diri sendiri. Yang selanjutnya adalah rasa bersalah yang berlebihan. Ketika seseorang mengalami kegagalan, maka orang tersebut akan mengalami rasa bersalah yang tidak bisa dikendalikan. Nah, yang tanda yang kedua adalah tanda kognitif ataupun pikiran, seperti sulit berkonsentrasi. Orang yang sedang mengalami mental yang sedang tidak baik-baik saja akan sulit berkonsentrasi, seperti contohnya mudah lupa. Nah, yang selanjutnya adalah overthinking. Orang yang keadaan mentalnya sedang tidak baik-baik saja akan mudah merasa overthinking atau berpikir berlebihan tentang sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah sulit membuat keputusan. Nah, orang yang mentalnya sedang tidak baik-baik saja akan sulit membuat keputusan, seperti hal yang kecil sekalipun, seperti menentukan makan apa hari ini. Nah, yang selanjutnya adalah tanda fisik. Tanda fisik ini seperti gangguan tidur, seperti tiba-tiba merasa sulit tidur atau tiba-tiba merasa tidur yang berlebihan. Dan yang selanjutnya adalah kelelahan yang ekstrim. Meskipun seseorang sudah istirahat dengan cukup, tapi ketika dia mengalami mental yang sedang tidak baik saja, maka dia akan tetap merasa kelelahan yang ekstrim. Nah, yang selanjutnya adalah perubahan nafsu makan. Orang yang mengalami mental sedang tidak sehat akan mengalami perubahan nafsu makan, seperti tiba-tiba merasa ingin memakan banyak makanan, atau bisa saja mengalami penurunan nafsu makan. Nah, yang selanjutnya adalah tanda sosial, seperti menarik diri dari pergaulan. Orang yang sedang tidak baik saja mentalnya pasti tidak akan mau datang di keramaian orang. Nah, yang selanjutnya adalah merasa sendirian. Merasa sendirian bahkan di tempat yang ramai. Selanjutnya adalah menghindari tanggung jawab. Tanggung jawab sekecil apapun akan dihindari orang yang mentalnya sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin mereka merasa malas untuk bertanggung jawab. Dan yang selanjutnya adalah sulit berkomunikasi. Orang yang mentalnya sedang tidak baik akan merasa sulit dan malas untuk berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, nah di sini kita akan membahas perilaku negatifnya juga. Perilaku negatifnya di sini ada dua yang akan kita bahas. Yang pertama adalah melukai diri sendiri dan pikiran untuk bunuh diri. Melukai diri sendiri di sini biasa disebut self harm. Nah, ada juga gejala spesifik yang perlu diperhatikan, seperti berhalusinasi atau delusi. Berhalusinasi dia seperti melihat hal-hal yang tidak nyata. Nah, selanjutnya perubahan kepribadian drastis. Bisa saja seseorang
mentalnya sedang tidak baik-baik saja, pada saat jam ini dia menjadi ceria dan tiba-tiba menjadi buruk. Nah, itu adalah tanda-tanda emosional yang tanda-tanda kepribadian yang sedang tidak baik-baik saja dan gejala spesifik yang perlu diperhatikan. Nah, oke teman-teman, selanjutnya ada cara menjaga kesehatan mental. Yang pertama itu istirahat yang cukup dan tidur teratur. Nah, jadi untuk kesehatan mental kita harus bisa istirahat yang cukup dan tidur kita tuh harus teratur teman-teman. Jangan sering begadang, jangan tidurnya tuh gak tepat waktu. Kita harus mengatur nih tidur kita berapa jam. Jadi kesehatan mental kita itu terjaga teman-teman. Nah, yang selanjutnya itu ada curhat ke orang yang kamu percaya. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan mental kita supaya tidak ada yang dipendam, kita harus curhat, harus mencari teman yang bisa dipercaya untuk menceritakan seperti masalah-masalah kita, apa yang kita alami dan bagaimana keadaan tubuh kita, kesehatan kita teman-teman. Nah, selanjutnya ada luangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, ini contohnya itu me time ya teman-teman. Jadi untuk menjaga kesehatan mental kita harus ada sedikit waktu untuk kita itu sendiri, seperti berbelanja sendiri tanpa ada teman. Terus kayak di kamar sendiri dengerin lagu, nonton Netflix. Jadi banyaklah cara untuk menjaga kesehatan mental ini teman-teman. Selanjutnya itu ada lakukan hal yang kamu sukai. Nah, ini juga termasuk hal untuk menjaga kesehatan mental kita teman-teman. Melakukan hal yang kita sukai, seperti kayak cowok biasanya tuh ada tuh yang suka bermain bola. Nah, agar kesehatan mental dia tidak terganggu atau tidak sehat, dia supaya menjadi sehat dia harus melakukan hal yang dia suka teman-teman. Seperti bermain bola, seperti olahraga-olahraga lain lah yang dia suka gitu, main game. Jadi mental dia tuh jadi lebih plong, lebih sehat lah gitu teman-teman. Selanjutnya jangan ragu berkonsultasi ke psikologi atau ke konselor teman-teman. Nah, jangan dipendam sendiri sama seperti curhat kepada teman-teman curhat kepada teman tadi. Nah, kalau ini kita curhat kepada yang lebih ahli teman-teman, seperti psikolog dan konselor tadi. Jadi teman-teman, agar kesehatan mental kita terjaga, agar kesehatan mental kita sehat, kita bisa juga melakukan konsultasi ke seorang psikolog dan seorang konselor teman-teman. Nah, oke teman-teman, pesan dari kami, ingat menjaga kesehatan mental itu bukanlah suatu kelemahan teman-teman, malah itu adalah suatu keberanian untuk menjaga dan menghargai diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman, jagalah mental kalian sesehat-sehatnya teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tadi video dan penjelasan dari kami teman-teman kelompok 4 tentang kesehatan mental teman-teman. Jadi buat teman-teman, jaga terus kesehatan mentalnya, jangan dirusak sama diri sendiri ya teman-teman. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.